Goblok banget sih kalau semua orang nggak tahu kok dia. Tapi di sini diubah jadi Action. action yang lebih epic ya, Iya. peperangannya yang lebih epic. Tuh ada adegan mandi itu di danau. Itu kan bentuk waktu dia lepas baju, bentuk tubuhnya udah langsung. Dan si Mulan ini indigo. Hai, halo. Kembali lagi bersama kita di Cinemakis bersama saya Roy. Dan saya Kelvin. Kali ini kita bakalan bahas film yang lumayan kontroversial dan hype juga ya. Hype-nya tinggi. Hype-nya tinggi. Jadi kita kali ini bakalan review film Mulan. Nah, film ini merupakan live action dari animasi dengan judul yang sama, Iya. Mulan. Nah, animasi ini dirilis pada tahun 98, sedangkan live action dari Mulan itu rilis pada tahun 2020. Ya, tapi walaupun dia itu cukup hype dan cukup terkenal gitu, film ini itu adalah garapan Walt Disney ya. Jadi udah pasti terkenal dan lagunya terngiang-ngiang banget, Iya. jadi memorable banget dia lagunya itu. Ada di trailer yang lagunya Disney gitu. What is your name, soldier? Hua Jun, Commander, son of Hua Zhou. We're going to make men out of every single. Film ini memiliki skor 5,4 di IMDb. Itu ya Terendah sih. apalagi film Walt Disney yang hype-nya juga sangat tinggi dan kalau kita tahu ini cukup dinantikan oleh orang sebenarnya ya. Jadi udah ditunggu-tunggu gitu, tapi ternyata dari IMDb skornya cuma 5,4 Iya. gitu. Bahkan nggak nyampe 6 gitu. Iya. Dari ini ya, Mulan versi pertamanya itu 98. Terus ada lagi yang Mulan 2 itu 2004 kalau nggak salah. Aku lupa tahunnya, tapi sekitar 2004-an itu ada Mulan 2. Tapi berarti cukup panjang penantian orang yang ingin melihat Mulan ini sebenarnya. Film ini sendiri disutradari oleh Niki Caro. Nah, Niki Caro ini sebelum mensutradari film ini, dia juga pernah mensutradari salah satu film yang lumayan terkenal, yaitu McFarlane USA tahun 2015. Film ini itu diperankan oleh Yifei Liu. Nah, Yifei Liu ini dia berperan sebagai Mulan. Lalu selain itu ada juga aktor yang besar banget ya, yang terkenal banget, itu adalah Donnie Yen. Nah, Donnie Yen ini dia berperan sebagai Commander. Nah, selain Donnie Yen, di sini juga diperankan oleh Gong Li yang dia menjadi si penyihir yang bisa jadi burung itu ya. Iya. Jadi burung. Terus di sini juga ada aktor yang dirindu-rindukan yaitu Jet Li. Jet Li sebagai kaisar. Film ini bercerita tentang seorang perempuan bernama Hua Mulan yang memiliki seorang ayah, itu dia pahlawan perang ya di perang sebelumnya. Tapi ayahnya ini udah sakit. Terus sang raja itu menitahkan kepada rakyatnya kalau setiap satu keluarga harus mengirimkan satu orang anak. Crush these murderers, Your Majesty. One man to fight. Akan segera menghadapi perang gitu. Karena dari keluarga Hua ini dia nggak memiliki keturunan putra, ya dua orang putri. Akhirnya karena gengsinya yang tinggi, si ayah ini dia tetap ingin maju perang, mengajukan diri untuk perang, walaupun dia dalam kondisi sakit. Tapi karena hal itu, keberanian si Mulan ini akhirnya dia mencuri semua perlengkapan sang ayah untuk perang dan maju ke medan perang dan menyamar sebagai laki-laki dan prajurit perang gitu ya. My father cannot fight, so I will take his place. Kalau menurut saya, film ini itu secara overall sebenarnya bagus. Bagus. Vin. Secara overall, kita nggak mau mengkait-kaitkan film ini dengan animasinya. Ya. Jadi disclaimer ya teman-teman. Di sini kita bakalan review film ini sebagai film satu ya, satu kesatuan film ini sebagai film utuh, bukan karena sangkut pautnya adaptasi dari animasi sebelumnya, lalu banding-bandingkan, enggak ya. Jadi kita cuma mereview ini sebagai satu buah film yaitu Mulan 2020 gitu ya. Memang di sini kalau kita lihat itu banyak sekali kemiripan dengan animasinya. Ya memang di situ ada yang hilang itu kayak naganya itu. Ya. Naganya itu memang udah nggak ada. Tapi di situ memang karena di sini itu live action, jadi kayaknya naga itu memang nggak diperlukan. Iya. Memang Dan nggak diperlukan. Karena memang unsurnya yang udah berubah ya. Jadi sebelumnya dari musikal ya ala-ala Disney lah, banyak nyanyi, musiknya yang ceria dan lain sebagainya. Tapi di sini diubah jadi action yang lebih epic ya, peperangannya yang lebih epic. Kalau harus ditambahkan tokoh naga jadi tidak relevan dengan apa yang ingin dituju ya. Tapi walaupun film ini itu live action gitu ya, live action dan dia itu imajinasinya lebih rendah, tapi tetap juga di situ
ada superioritas yang kekuatan-kekuatan yang kayaknya nggak dimiliki manusia. Ya, Misalnya benar. kayak nangkep panah, terus bisa lari, nempel dinding, Ya. terus bisa jadi burung kayak gitu, penyihir jadi Ya. burung kayak gitu tuh memang ada Imajinasi ya. Tapi walaupun kita nggak tahu ya kalau orang zaman dulu, zaman kerajaan, zaman Majapahit, ternyata seperti itu. ada orang yang bisa nangkep panah atau dia nendang panah masuk ke tanah, kita nggak tahu ya. Zaman Majapahit itu. Tiba-tiba dia jadi burung Nah, gitu, kita juga benar-benar ya, kita nggak ya. tahu. Soalnya kan memang banyak legenda manusia nyamar jadi macan. Benar, jadi rusa, macan. gitu kan. Macan putih ya. Siapa tahu itu memang live actionnya seperti itu. Nyatanya memang seperti itu, kita Ya, nggak tahu. benar ya. Tapi kalau memang kita lihat dari sisi sekarang memang jadi nggak masuk akal ya, karena Jadi ada relevan- burung. Ya, relevansinya tuh jadi kurang pas karena memang kayaknya sih kalau seandainya tuh cerita itu benar gitu kan. Sekarang udah nggak ada manusia yang memiliki kemampuan seperti itu Ya, lagi. dan jadi nggak sesuai dengan goalsnya si sutradara yang menginginkan ini tampak nyata ya, karena menghilangkan tokoh si naga. Tapi Jadi ternyata masih itu. Tapi walaupun naganya hilang, di sini dihadirkan satu sosok asing lainnya atau si burung finik. Tapi kalau saya pribadi sebenarnya saya tuh heran sama si fungsinya burung finik ini. Burung finik itu nggak jelas. nggak guna anjing. Dan yang bikin saya heran itu sebenarnya burung finik ini bisa dia kasat mata atau bayangan. Soalnya waktu finiknya datang gitu kan, lalu si Mulan ini dia Si Mulan jadi lihat, tapi Iya. kayak kalau pas ada di keramaian, seakan-akan orang di sekitar tuh nggak lihat Phoenix gitu loh. Apalagi Phoenix itu kan legenda Iya, ya. benar, Jadi benar. ketika ada Phoenix datang pasti semuanya lihat. Iya. Jadi yang saya herankan itu di sini tuh memang nggak jelas sih si Phoenix ini apa, dan Keberadaannya ya. fungsinya apa, lalu keberadaannya itu dia sebagai makhluk nyata Iya. atau cuman bayangannya si ini Mulan. Nah, jadi kita sendiri memang kayak sedikit ragu ya. Ini Phoenix ini apakah memang dia cuma digambarkan sebagai tekadnya yang si Mulan, bahwa dia setiap kali membuat sebuah keputusan Phoenix-nya muncul gitu ya. Tapi kalau aku pikir kalau pingin dibuat sesuatu yang lebih relevan, Phoenix itu nggak usah dipakai cuma dengan permainan ekspresi dan musik. Iya, saya Itu udah memang- cukup iya, loh. bener banget. Soalnya memang apa ya? Memang sebenarnya saya nggak melihat fungsi yang konkret di sini. Yang penting. Fungsi yang nyata dari Phoenix itu sebenarnya memang nggak ada. Kayak- Begitu ada lewat orang-orang nggak peduli dan cuma tapi Mulan lihat itu Iya. yang heran tuh. Atau dia tuh makhluk gaib dan si Mulan ini indigo ya kan? Mulan ini indigo. Makanya dia bisa lihat kan. Lalu yang menarik dari film ini itu si Yue Liu ini, dia itu kan sebagai pemeran utama perempuan. Si Mulan ya. Si Mulan itu. Dia itu sebenarnya nggak punya basic bela diri sama Benar. sekali dan dia harus berlatih selama 3 bulan. Cuma 3 bulan loh. Cuma 3 bulan. Tapi Setelah- memang beberapa gerakan masih terlihat sendi-sendinya masih kaku. apa ya, masih nggak kayak kelihatan bohong banget gitu, masih kelihatan. Terus yang menarik itu ketika putaran-putaran gitu udah luwes Iya. atau mungkin dia suka yoga. Dan di sini tapi ini loh uniknya, walaupun dia nggak punya basic bela diri, tapi dia tuh 90% dia memainkan perkelahian terus dan semuanya, pokoknya dia tuh 90% tanpa ada stuntman. Memang itu jadi wow sih, dia tanpa punya basic bela diri dan dia memainkan 90% adegan semua dari bela diri dan lain sebagainya. Iya, tapi memang di sini kan memang nggak ada adegan yang benar-benar berbahaya. Iya. Ya. Kecuali yang dari kuda yang agak muter-muter. Kalau itu mungkin stuntman kayaknya. Stuntman, ya. mungkin Karena ya. dari kuda dia hindar agak jatuh, ini agak jatuh. Atau dia, kalau aku lihat itu CGI sih. Waktu dia ngindar ke belakang itu, aku lihat tuh CGI sih. Di sini ada momen yang agak gimana gitu karena waktu ini ya, dia angkat ember pakai 2 tangan itu. Ada Gerakan beban. sendi-sendi orang yang dia beneran ngangkat beban atau dia memang nggak ada bebannya. Ya, itu memang waktu itu kelihatan bohong Kelihatan banget sih. banget. Jadi kayak sendinya tuh bener-bener lost Bener- gini loh, kayak gini loh. bener-bener Padahal dia sendi. tuh bawa ember penuh loh. Ember Itu penuh. berat itu. Jadi kayak gini. Mungkin kalau seandainya pun dia harus berakting kayak gitu, mungkin berakting beban. angkat beban walaupun nggak seberat harus Aslinya. ember penuh ya, tapi mungkin Dikasih beban lebih gitu ada ya. bebannya, jadi memang benar-benar ada kelihatan gestur ada tubuh tensinya yang, gitu ya, ya. ada tensinya, tubuh itu memang beneran dia menahan sesuatu gitu. Tapi kalau menurut saya overall filmnya lumayan bagus, actionnya juga bagus. Menurutku fatal banget sih. Kayaknya goblok banget sih kalau semua orang nggak tahu kalau dia itu perempuan. Anjing. Secowok-cowoknya dia seharusnya orang tuh bakalan sadar kalau Iya, dia apalagi cewek kan gitu. waktu ada adegan mandi itu di danau, itu kan bentuk waktu dia lepas baju, bentuk tubuhnya udah langsung beda Jelas. banget, beda Bahu banget. dan lain Bahunya, sebagainya. terus pinggulnya itu kan beda banget. Memang kalau waktu mandi itu yang kelihatan cuma separuh badan gini Iya. ya. Tapi emang Punggungnya bahunya loh, punggungnya kan kelihatan. beda banget. Dan yang paling goblok lagi suara, Ya. anjing.
Mungkin kalau kebalikannya, nah itu suaranya mungkin kayak Lucinta Luna ya. Tapi kalau cewek di bas-basin gitu mungkin jadi aneh kan, Aneh, tetap harusnya nggak masuk akal. tetap anjing, tetap goblok kalau menurutku tetap nggak masuk akal di situ. Soalnya dia tuh suaranya tuh perempuan banget, yang lain tuh laki-laki banget. Jadi itu anjing gitu. Kalau buatku ya, kalau memang overall filmnya udah bagus ya. Kalau kita udah nggak usah kesampingkan antara animasi dan kontroversi yang itu tadi, memang ini secara keseluruhan jadi sebuah film udah bagus banget. Bagus dengan ceritanya ya, walaupun ada beberapa hal yang nanggung ya. Tapi ada satu part yang bagian aku suka banget, itu adalah bagian dia ngejar Borihan. Nah itu aku suka banget bagian justru si lawannya dia dari hadap depan terus balik badan ke belakang tuh, oh itu keren banget sumpah. Itu dari kuda terus dia lompat ke belakang, ada ke belakang, baliknya itu panah keren gitu kan, ya, memang itu keren bagus. banget sih itu. Emang action banget sih action kalau banget. itu. Partnya yang sebenarnya jelek banget dan harusnya benar-benar nggak ada di film itu adalah waktu Phoenix terbang, dia waktu dia melawan Borihan atau Han gitu, siapa yang itu. Jadi ada sayapnya Ada itu. sayapnya, anjing gitu. Jadi dia kan berdiri di tempat kayak gedung belum jadi Iya, gitu. Terus Phoenix-nya si Mulan berdiri gitu kan. Terus ada Phoenix-nya terbang dari belakang gini. Terus sayapnya kayak sayapnya si Mulan gitu. Aduh. Itu tuh BGST tuh, serius. Itu harusnya benar-benar nggak ada cuy. Part itu benar-benar nggak ada harusnya ya. Nah, jadi memang film ini itu memiliki sebuah kontroversi. Jadi kontroversinya itu ada dua hal, yaitu lokasi. Kontroversi keduanya itu adalah si aktrisnya atau si siapa? Yuvalue itu dia menjadi kontroversi ya. Tapi memang kalau di sini kita ngelihat film sebagai film sebagai atau karya seni ya. memang jadi nggak adil banget ya. Jadi sebuah ketidakadilan kalau di sini adalah dipolitisasi. Iya, ya. bener banget. Jadi di situ kan jadi dikait-kaitkan dengan isu agama dan isu politik ya. Ya, isu politik yang ada akhirnya ini, diboikot gitu kan. Ada. Akhirnya, aduh. Ya, memang jadi sayang karena hal yang si pemain dan lokasinya. Kalau menurutku loh, sebenarnya kasus itu untuk teman-teman yang sudah tahu, kalau menurutku itu kasus itu sebenarnya nggak ada relevansinya dengan si film itu. Iya, nggak ada Kalau sama mereka sekali. itu misalnya film ini isinya propaganda, lalu mereka boikot, itu masuk akal. Masuk akal. Tapi ini nggak ada hubungannya. Dan mereka boikot ini karena menurut mereka ini apa ya, artisnya melakukan hal yang nggak mereka sukain, lalu tempatnya itu di tempat yang sensitif gitu kan. Akhirnya boikot gitu loh. Jadi terus karya seninya itu jadi aduh, ini karya seni tapi diboikot seenak-enaknya karena politisasi. Benar, jadi malah menurutku jadi sangat nggak adil. Kalau menurutku sih ya, kalau ada orang seniman atau kita sebagai seniman gitu pasti bakalan aduh, ini kan karya seni, kenapa dipolitisasi gitu kan. Jadi memang cukup disayangkan saat kita gini sih logikanya, kita ke suatu tempat melakukan syuting gitu, nggak mungkin kita tidak mengucapkan terima kasih dengan lokasi dengan orang-orang sekitar lokasi itu menurutku masih logis sih untuk berterima kasih dan menyebutkan tempat lokasinya syuting itu menurutku sangat wajar. Ya, dan itu malah dipermasalahkan kalau dia nggak berterima kasih berarti dia nggak punya etika. Iya, nggak punya etika kalau kita syuting di suatu tempat. Kalau gimana kalau misalnya memang tempat itu hanya cuma tempat itu yang pas buat lokasi syuting, ya mau gimana memang tempatnya itu. Kan film ini nggak ada sangkut pautnya dengan sebuah permasalahan di lokasi itu, di tempat lokasi itu dan gitu. Mau memilih kanan atau kiri itu terserah dia. Itu kan nggak ada hubungannya ketika dia memerankan seseorang. Itu misalnya dia beragama Kristen misalnya, dia memerankan menjaga seorang Islam, ya nggak apa-apa, itu kan cuma peran anjing. Apa masalahnya si Mulan dengan si Hong Kong dan lain sebagainya, kan Mulan nggak kenal siapa mereka, anjing gitu loh. Kalau kita langsung ke scoring aja ya, Benar. Kalau saya langsung ke nggak berani tinggi-tinggi juga sih, soalnya ada beberapa yang agak suka, soalnya ketika dia nyamar jadi cowok gitu terus nggak ketahuan gitu, kayaknya itu krusial banget. Soalnya kan di situ poin intinya dia itu kan nyamar jadi perempuan, dia itu nyamar jadi laki-laki, terus dia itu terus akhirnya diterima jadi warrior yang sebenarnya gitu kan. Tapi itu karena itu poin krusial di situ dan menurutku nggak masuk banget. Nah, itu jadi 6 aja lah kalau aku. Memang karena mungkin IMDb juga mikirnya kayak aku. Dari segi cerita, segi teknis, itu pengambilan gambarnya keren-keren juga menurutku. Tapi karena yang poin krusialnya itu dijalankan dengan prosedur yang malpraktek. Jadi di situ aduh kayak jadi drop banget gitu. Karena di situ poin krusialnya di situ. Tapi
di luar itu semua, kalau kita mau menyalahkan itu sebagai cerita ya, cerita tapi itu tokoh legenda. Bisa iya, bisa tidak. Bisa ada, bisa tidak. Tapi ya kita anggap aja iya ya. Tapi memang ada beberapa hal-hal yang mengganggu itu tadi ya. Jadi memang poinnya nggak bisa tinggi-tinggi. Tapi di sini memang ada banyak hal yang membuatku bagus dan salah satunya adalah teknis kamera. Itu memang materi pengambilan gambarnya keren. Bagus, keren banget. Kita bisa menikmatinya itu dan ketegangannya bisa dapat. Tapi memang ada beberapa hal yang ganggu, Phoenix dan lain sebagainya. Itu membuat aku ngasih skor 6,2 deh, 6,2 ya. Jadi belum sampai 6,5, 6,2. Tapi ini kalau ngomong overall ini bagus banget. Dan tidak, ini kita opini tanpa sangkut paut antara animasi sebelumnya dan lain sebagainya. Jadi sebagai film yang utuh. Ya, sebagai Mulan 2020 gitu. Ya. Itu aja yang bisa kita sampaikan tentang film ini. Kalau untuk teman-teman yang ingin menambahkan, silahkan tulis di komentar. Like kalau kalian suka video ini. Dislike kalau kalian nggak suka dengan videonya. Sampai jumpa. Terima kasih. See you. Yes.